Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Sofia Zahra dari kelas 11 IPS 3. Ingin menjelaskan secara singkat tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Negara Indonesia serta peran penting Soekarni dalam kemerdekaan Indonesia. Proklamasi dibacakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Dibacakan oleh Soekarno yang didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta serta diketik oleh Sayuti Melik. Bertempatan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarni Kartodiwirjo adalah salah satu pejuang dari Jawa Timur. Pria kelahiran Blitar ini mempunyai peran penting dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat prosesnya, Soekarno merupakan sosok yang mewakili anggota muda dalam mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dia tidak ingin pasangan itu memikirkan terlalu lama. Dia tidak ingin pasangan Soekarno dan Hatta memikirkan terlalu lama dalam proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Sejarah ini yang mengharuskan kelompok pemuda untuk menculik kedua pemimpin itu ke Rengas Dengklok, Jawa Barat. Sosoknya sejak kecil digambarkan sebagai orang yang sangat membenci Belanda. Lahir di Blitar, Jawa Timur, bulan Juli tahun 1916. Soekarni mempunyai catatan gemar berkelahi dengan anak-anak Belanda. Hal ini dilakukannya hampir setiap hari. Pola pikir membenci Belanda karena tertanam oleh gurunya yang merupakan tokoh dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pola pikir membenci Belanda karena tertanam oleh gurunya yang saat itu juga merupakan tokoh pergerakan Indonesia, yaitu Muhammad Anwar. Dengan pola pikir yang tertanam sejak dulu seperti itu, tidak heran jika Soekarni memiliki pola pikir yang kritis saat remaja, serta mempunyai rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Saat usianya 14 tahun, ia sudah mulai bergabung dengan organisasi Perhimpunan Indonesia Muda. Sejak itulah sikap pejuang kritis dan tanpa kompromi semakin muncul. Sampai ketika Soekarni didaulat menjadi ketua pengurus besar dalam organisasi Indonesia Muda saat itu. Ia baru berumur 20 tahun. Menjadi ketua perkumpulan anak muda yang kritis, Soekarni menjadi incaran pemerintah kolonial Belanda untuk ditangkap. Namun, dalam usaha penangkapan itu ia berhasil melarikan diri hingga beberapa tahun ke depan. Tapi kemudian tahun berikutnya, Soekarni berhasil ditangkap di Balikpapan. Begitu Jepang mencoba mengambil alih Indonesia, Soekarni dan beberapa temannya dibebaskan. Di era penjajahan Jepang, Soekarni sempat bekerja di kantor berita Antara. Kemudian takdir juga mempertemukan Soekarni dengan Tan Malaka di masa penjajahan Jepang. Sosok Tan Malaka membuatnya semakin berevolusioner terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Pertemuan ini merupakan cikal bakal berdirinya Partai Murba. Soekarni juga didaulat menjadi ketua umum. Hubungan Soekarni dan Tan Malaka semakin erat ketika kedudukan pusat pemerintahan RI berada di Jogja. Hubungan ini dibuktikan ketika Soekarno menjabat menjadi Sekjen Persatuan Perjuangan di bawah Ketua Tan Malaka. Karena sikapnya yang sangat berani, Soekarni sempat dijebloskan di penjara pada tahun 1946 di Madiun. Dalam riwayat hidupnya, Soekarni juga pernah ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1961. Dia juga pernah sempat ditunjuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1967. Tokoh yang pernah mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra ini wafat
pada tanggal 7 Mei 1979. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.